Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Ini suasananya kelihatannya yang paling ramai pojok kiri. Ya, tadi saya mendengar Pak Gede karena kaprodinya hilang sementara sehingga anak ayam kehilangan kaprodi katanya. Ya. Liar PSP. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir sampai sore ini dan kami sangat memahami bahwa setelah materi sebelumnya tadi kita merasa shock, ya ternyata serumit itu. Jangan khawatir, itu kan versinya fakultas sebelah. Kita akan membuat versi fakultas kita sendiri sehingga asesmen termasuk portofolionya akan jauh lebih mudah. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi mungkin yang disampaikan oleh fakultas sebelah memang sudah mendekati ideal karena yang bersangkutan dan fakultas sudah lama. Kita akan menuju tahap itu, tapi kita dimulai dari yang paling sederhana. Ya, untuk itu saya persilahkan Pak Rizky untuk menyampaikan versi FPIK. Dan Bapak Ibu beberapa sudah sempat melihatnya. Format kita adalah Excel. Silakan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi itu memang contoh ideal Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita kembali ke jati diri FPIK. Selama ada Sunar di WIS kita aman insya Allah. Oke, sebelum kita ngerjakan itu mungkin ada beberapa yang harus kami sampaikan. Kenapa kita harus ngerjakan ini? Sebentar. Nah, jadi ini Bapak Ibu, nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan. Jadi sejak tahun 2020 itu semua prodi di FPIK itu sudah meng-OBE-kan diri. Jadi mau tidak mau kita harus terima ini. Karena kita sudah terima mahasiswa dan kita sudah menjalankan proses PBM. Dan ketika mahasiswa angkatan 2020 itu hadir di kita menjanjikan beberapa capaian pembelajaran dari program studi kita. Nah, ini contoh dari AP lah yang dijanjikan seperti ini. Dan setiap program studi itu punya janjinya tersendiri. Oleh karena itu, maka janji ini yang harus kita selesaikan Bapak Ibu. Selama ini yang sudah kita lakukan sampai hari ini, itu yang poin 1 lah, pasal 2 ayat 1 lah. Artinya proses penilaian yang sudah kita lakukan, itu grading ABC itu sudah kita lakukan. Nanti wujudnya akan jadi di transkrip dan ijazah. Padahal salah satu janji kita di kurikulum UBE itu kita juga akan memberikan sertifikat pendamping ijazah berupa kompetensi apa yang kita tawarkan atau kita janjikan ke alumni kita nanti. Nah, ayat 1 insya Allah kita selesai lah, karena rutinitas kita setiap semester ini. Tetapi ayat 2 ini yang harus kita PR kita untuk kita selesaikan sampai tahun depan lulusan pertama angkatan 2020 yang pakai UBE. Ini tantangan kita. Kemudian, nah nanti ini kita skip aja. Nah, kenapa kok kita harus ngejakan ini? Sebenarnya ini gambaran umumnya Bapak Ibu. Ini adalah portofolio dosen yang kita harus lakukan setiap semester itulah. Jadi selama ini semakin hari sistem itu semakin baik. Jadi hampir semua aktivitas kita itu terintegrasi. Kalau contoh paling sederhana, kalau pendidikan itu nanti terintegrasi ke Sister. Sister itu ngambilnya dari PD Dikti. Kemudian kalau penelitian itu ada Sister Sinta, Simliptamas atau Bima. Begitu juga pengabdian sampai ke penunjang di Sister. Itulah kenapa ke depan ada kemungkinan semua basis aktivitasnya dosen Tridharmanya itu berbasiskan dengan Sister, termasuk ke kenaikan angka kredit. Sister itu adalah sistem informasi sumber daya terintegrasi. Nah, kalau kita mau fokus ke yang pertama, pendidikan, aktivitas yang ada di kita itu sebagian besar yang ada di sister kita itu sebagian besar diambil dari yang namanya feeder PD Dikti atau pangkalan data pendidikan tinggi. Kalau Bapak Ibu tidak pernah melihat bagaimana wujudnya data aktivitas kita terkait dengan PBM di PD Dikti, ya contohnya kayak ginilah. Kalau Bapak Ibu membuka Sister, nanti akan ada tulisan di atas itu bahwa aktivitas belajar mengajar PBM itu akan ditarik dari yang namanya pangkalan data pendidikan tinggi.
Jadi kalau kita ngisi apa namanya BKD itu kan ada aktivitas pengajaran. Nah itu datanya berasal dari data pendidikan pangkalan data PDDikti, pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi sister itu menarik data yang sudah diinputkan di pangkalan data pendidikan tinggi. Kalau belum pernah tahu wujudnya data pangkalan, kalau tidak pernah tahu wujudnya PDDikti, setiap dosen itu punya. Ya kurang lebihnya kayak gini lah wujudnya. Ini adalah salah satu wujud pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi ada foto Bapak Ibu, program studi apa, dan di sana muncul aktivitas pengajaran, ngajar kelas apa, semester apa, tahun berapa. Iya, orangnya nggak berkenan kayaknya. Jadi ini adalah wujudnya pangkalan data pendidikan tinggi. Data-data, ada data pengajaran mata kuliah apa aja yang kita ajar di semester berapa. Data ini yang nanti ditarik oleh sister, nanti akan muncul di sister kita. Nanti kita bisa gunakan untuk BKD dan lain sebagainya. Nah, bagaimana flow-nya data itu berjalan? Nah, kurang lebihnya kayak gini lah Bapak Ibu. Ada sister kita, kemudian dia akan tersinkronisasi dengan yang namanya PDDikti. Kemudian data PDDikti ini berasal dari yang namanya Siakat. Antara PDDikti dan Siakat itu ada feedernya PDDikti. Di kami itu di FPIK itu ada beberapa teknik kita yang jadi operatornya PDDikti. Nah, data Siakat terutama terkait dengan BBM nih Bapak Ibu ya. Data di Siakat itu berasal dari dua. Kalau kita habis ngajar, kita absen manual, absennya diserahkan ke Pak siapa namanya? Darmaji, maka dia yang akan menginputkan transaksi akademik kita di Siakat. Nanti Siakat itu akan tersinkronisasi ke PDDikti. Atau kalau Bapak Ibu membuka absensi secara online di Siado, menambahkan absensi itu juga akan otomatis tersinkronisasi ke Siakat. Jadi datanya kita, aktivitas belajar mengajar itu berasal dari absen pelayanan kelas itu atau dari Siado yang kita inputkan secara langsung sendiri. Jadi flow-nya perjalanan datanya itu kayak gini. Nah, tantangannya itu di sini Bapak Ibu. Ini kan ada Siakat ya. Nah, kalau kita mau detail di Siakat itu ada contohnya kayak gini lah. Di Siakat itu ada dua folder yang harus kita selesaikan. Yang pertama itu terkait dengan rencana pembelajaran, yang kedua itu adalah rencana evaluasi. Rencana pembelajaran ini wujudnya kayak gini nanti. Jadi dia merekod transaksi akademik yang kita lakukan setiap minggu. Minggu ini ngajar materinya apa. Kemudian nanti ada kolom file berkas rencana pembelajaran. Nah ini nanti Bapak Ibu diminta upload RPS. Itulah kenapa mau tidak mau RPS-nya harus dikerjakan. Itu yang pertama, terkait dengan rencana pembelajaran. Jadi dia nanti ke depan itu semakin bagus sistemnya, semakin baik sistemnya. Jadi orang ke depan mungkin sistem bisa melihat rencana minggu ketiga sama realisasi minggu ketiga ini benar atau tidak, atau sama atau tidak. Yang pertama terkait dengan rencana pembelajaran. Yang kedua itu ada rencana evaluasi Bapak Ibu. Karena Siakat ini nanti tersinkronisasi ke PDDikti, di rencana evaluasi Siakat itu ada informasi terkait dengan rencana evaluasi. Jadi di sini ada bobot-bobot terkait dengan bentuk evaluasi yang kita gunakan untuk mengakses capaian pembelajaran mata kuliah itu. Kalau ngomong partisipasi aktif, berapa bobotnya, bagaimana bentuknya, itu muncul di sini. Hasil proyek ngomong kita tim based project gitu. Hasil proyeknya seperti apa, berapa bobotnya, kalau asesmennya berupa kognitif, tugas berapa bobotnya, kuis, UTS, AS dan lain sebagainya. Dan nanti ada upload berkas rencana evaluasi ini berkaitan dengan portofolio yang sudah kita lakukan. Nah, ini tantangan ke depan. Tapi kan ini harus kita selesaikan pakai Surnadiwe yang tadi itu. Jadi gimana caranya kita bisa mudah untuk selesaikan ini. Itu ya Pak Buat. Oke, mau tidak mau, suka tidak suka, jadi RPS, assessment, dan portofolio itu harus kita kerjakan.
itulah kenapa Bapak Ibu kemudian dikasih link yang berupa file Excel yang sheet-nya banyak itu. Oke. Sekarang kita pindah ke yang kelihatan nih. Mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan ya. Oke. Di sel Excel yang Bapak Ibu lihat itu, yang Bapak Ibu pegang, itu sebagian besar sudah di-set semudah mungkin untuk memudahkan kinerja Bapak Ibu, bikin asesmen dan portofolio. Di sheet yang pertama, itu berkaitan dengan peta CPMK. Nah, dia ada komponen ABC itu. Komponen Bapak Ibu cukup ngisi yang warna kuning saja. Pokoknya yang ada warnanya kuning, berarti itu yang harus diisi. Yang pertama itu, contoh di sini adalah program studi apa. Atau mungkin paling mudah saya share Excel-nya aja. Nah ini. Jadi dia ada 3 komponen Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kolom identitas, kemudian deskripsi dari capaian pembelajaran mata kuliah sama bentuk asesmen di sini. Nah, yang pertama Bapak Ibu cukup ngisi pertama identitas mata kuliah saja. Mata kuliahnya apa? Kelasnya apa? Berapa SKS-nya, semester, tahun akademiknya, dosennya siapa? Kalau mata kuliahnya berpraktikum, Bapak Ibu bisa kasih 1, kemudian ada 3 komponen penilaian. Yang pertama itu adalah nilai kompetensi. Yang ini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak melakukan atau tidak menilai presensi mahasiswa, maka bobot kompetensi ini Bapak Ibu bisa tulis 100. Yang ini bisa dikasih 0. Artinya semua nilainya anak-anak itu diambil dari kompetensi. Ujian, UTS, UAS, praktikum, dan lain sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu menilai selain kompetensinya, Bapak Ibu bisa bermain di presensi dan lain-lain. Lain-lain ini sikapnya anak-anak di kelas, kalau mau dihargai, itu bisa Bapak Ibu lakukan. Terus terang, kita jarang mungkin melakukan ini karena kasus per kasus nih. Jadi kalau Bapak Ibu membebankan semua capaian pembelajaran itu di kompetensi, maka nilai kompetensinya bisa di set 100, lainnya bisa ditulis 0. Tapi kalau menghargai presensi mahasiswa ya monggo aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ini, penjabaran cost learning outcome. Nah, di sini ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang ada di RPS. Jadi Bapak Ibu cukup copy CPMK yang ada di RPS, kemudian di paste di sini. Kalau sudah punya, pasti sudah punya RPS kan. Nah di RPS-nya itu ada CPMK-nya. Bapak Ibu bisa copy, tinggal di paste di definisi CPMK ini. Kalau ini sudah dilakukan, langkah berikutnya itu Bapak Ibu ini bikin bobot ini. Nah maksudnya bobot itu gini. Dari setiap capaian pembelajaran mata kuliah itu berapa bobotnya dalam menyumbang nilai akhir. Atau Bapak Ibu bisa kaitkan ini dengan berapa sumbangannya CPMK Bapak Ibu terhadap CPL yang sudah dilakukan. Hasil akhirnya yang berwarna merah itu pokoknya harus 100. Oke, harus 100. Nah, apakah ini subjektif? Ya, subjektif. Tapi yang pasti kalau hanya CPMK-nya mampu menjelaskan, kemudian yang bawah itu mampu menganalisis, otomatis kan harusnya lebih besar yang mampu menganalisis. Nah, ini adalah contoh yang salah ini. Seharusnya ini lebih besar daripada yang mampu menjelaskan. Contoh ini cuma 5. Yang di sini adalah 20. Nah, jadi taksonomi Bloom yang tadi itu seharusnya menentukan berapa besar bobotnya dia. Nah, kalau sudah diisi ini, baru Bapak Ibu digeser ke kanan ke bentuk-bentuk asesmen ini. Artinya apa? Capaian pembelajaran yang pertama itu mau dinilai dari asesmen bentuk apa? Tugas,
kuis, UTS, UAS, atau praktikum. Jadi monggo Bapak Ibu tentukan. Oke. Iya. Iya. Minimal satu mata kuliah sama. Ya. Di RPS biasanya sudah ada bobotnya, Bro. Nanti di level program studi dan departemen yang akan menentukan CPMK nomor 1 dari mata kuliahnya Prof. Rudi itu berapa persen bobotnya di CPL, program studi. Tapi kalau besarnya bobot ini biasanya ada di mata kuliah di RPS masing-masing. Nggih. Oh ya. Nah, ini Bapak Ibu, di yang nomor 4 itu kan ada tulisannya bentuk asesmen yang warna kuning itu bisa Bapak Ibu rubah. Nah, contohnya ini kuis. Saya ganti menjadi case base 1. Maka semua analisis di belakangnya dia akan berubah menjadi case base 1. Monggo. Jadi bentuk asesmennya itu bisa dirubah. Tergantung satu semester itu penilaian akhirnya Bapak Ibu komponennya dari mana saja. Kalau komponennya cuma dari praktikum UTS UAS ya sudah itu aja berarti. Oke, Bu Umi. CB itu kan bisa CB itu bisa kumulatif dari CB1, CB2, CB3. Oke. Bisa. Betul. Oke. Rizky, ini kan kita waktu judulnya yang CB1, tugas 1, tugas 2, itu harus disesuaikan dengan nilai di SIADO. Jadi di SIADO itu sudah ada. Betul. Kita membaginya apa, baru di-copy ke sini. Betul. Jadi tidak boleh diubah-ubah di sini, toh. Kalau misalnya saya hanya menuliskan tugas praktikum UTS UAS. Betul. Berarti ya di sini ya seperti itu yang kita tuliskan, toh. Oke. Tapi tidak bisa diubah yang lain, toh. Sampai hari ini karena ini sudah dilakukan, Ya, artinya sudah. kita melaporkan apa yang sudah kita lakukan. Ya. Yang kita isi di yang kuning tua itu ngikut apa yang pernah kita laporkan di SIADO. Oh lah, habis ini ada hubungannya dengan itu. Oh, ya sudah. Apa? Bumi. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan bentuk-bentuk asesmen, kemudian Bapak Ibu terjemahkan nih. Contoh kayak gini. Di CPMK nomor 2 itu bobotnya 25%. 25% ini saya pecah menjadi berapa asesmen? Saya pecah menjadi 2. Tugas 1 bobotnya 10%, tugas 2 15%. Atau dijadikan 1 juga tidak apa-apa. Kalau dipecah jadi 10 nggak bisa. Jadi 3 atau berapa terserah. Paling gampang ya jadikan 1 aja, karena sudah pernah kita lakukan. Sudah kita lakukan. Jadi sebenarnya kita sedang membangun bentuk asesmen dari bobot ini. Untuk menguji anak-anak mampu menjelaskan konsep, itu pakai bentuk penilaian seperti apa. Oh ternyata saya pakai, contohnya ini kuis. Bisa juga yang lain. Case base kayak team based project atau yang lainnya. Monggo. Tapi yang pasti yang perlu Bapak Ibu ingat, kalau di kolom ini nilainya 100 harus sama dengan 100. Artinya bobot yang sudah dibebankan di sini terdistribusi rata ke dalam bentuk asesmen di sini. Harus sama. Kalau nggak sama, hitungan di belakangnya error. Gitu nggih? Monggo aja baginya gimana. Duduk gaduk juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Ya. Mohon maaf Bu. Untuk kegiatan untuk yang praktek ini kan kita hanya bisa menggunakan data yang sudah ada. Sehingga data yang kemarin apa adanya kita masukkan di sini. Nah, untuk kedepannya, artinya semester depan ini, artinya paling terlambat tanggal 30
Juni kita diharapkan mengisi yang kalau memang project base case base juga sesuai dengan project base case base. Tapi kalau untuk yang asesmen yang sudah ada mengikuti apa yang sudah kita lakukan kemarin. Jadi untuk saya ulangi, kalau asesmen yang ada ikut yang kemarin, kalau rencana ke depan, misalnya Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah membuat asesmen semester genap, berarti mengikuti yang semester genap yang kita rencanakan. Itu Bu Miki. Terima kasih. Jadi untuk mengerjakan sheet yang pertama, Bapak Ibu butuh RPS. Pakai RPS yang lama nggak apa-apa. Pakai RPS yang lama tidak apa-apa. Untuk menyelesaikan yang ini, untuk ngopi yang ini. Pakai RPS yang lama nggak apa-apa. Untuk menyelesaikan yang definisi CPMK. Oke, kalau sudah sampai di sini, tugas Bapak Ibu sudah selesai sepertiga. Sepertiga selesai. Sepertiga sisanya itu yang presensi mahasiswa. Di kedua itu ada presensi mahasiswa. Nah ini. Bagaimana caranya ngisi ini? Bapak Ibu cukup download dari Siado. Di sini. Sebentar. Nah ini. Kalau Bapak Ibu buka Siado, itu nanti di jadwal mengajar dan nilai kelas itu ada rekap presensi. Kemudian Bapak Ibu tinggal download di sini, formatnya Excel. Dibuka hasil downloadnya, di-copy, kemudian di-paste ke sini. Maka nanti wujudnya ya seperti ini. Ya. Setelah di-paste, setelah download, terus di-copy dan di-paste di sini, Bapak Ibu isi yang ini. Total dalam satu semester Bapak Ibu berapa kali pertemuan? Kalau 16, tulis 16. Nggak mungkin lebih dari 16 kan? Kalau 15, ya tulis 15. Sepertiga sisanya selesai. Berarti 2/3. Tugas berikutnya tinggal sepertiga lagi. Yaitu di sini Bu Umi. Ini yang saya tadi sampaikan. Nah, Bapak Ibu perlu ngisi ini terkait dengan nilai mahasiswa. Ini dapat dari mana? Sekali lagi, download dari Siado. Dari mana? Dari sini. Buka jadwal mengajar dan nilai kelas di semester lalu, pilih mata kuliah apa, kemudian pilih nilai, unduh nilai dalam format Excel. Bapak Ibu buka filenya, terus di-copy, terus di-paste di sini. Selesai tugas Bapak Ibu. Jadi yang diomongkan Bu Nurjana tadi, selesai. Cuman 1, 2, 3. Aman. Oh, sebentar. Saya bilang selesai itu maksudnya gini. Belum. Tenang. Bentar Pak Angga. Saya bilang selesai maksudnya gini. Yang warna hijau sampai merah, dia akan menghitung dengan sendirinya. Contoh, kita bilang bahwa mahasiswa kita, CPMK yang pertama mampu menjelaskan konsep bla 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 bla. Maka kita tinggal lihat di sini. Nanti di sini kelihatan, kalau ada yang error berarti di peta CPMK-nya ada yang salah. Ada yang nggak sama nilainya. Ini ada yang salah. Nah ini. CPMK nomor 5 sama CPMK nomor 1, bobotnya masih ada yang salah. Tandanya apa? Ada tulisan salah ini. Ini salah, ini salah. Berarti apa? Bobotnya di sini 15 ini nggak sama dengan bobot yang ada di sebelah kiri. Kita lihat di yang sebelah kiri. Di sini 5, di sini 15. Harusnya di sini 5. Kalau Bapak Ibu sudah sama bobotnya kayak gini, CPMK-nya sudah benar bobotnya. Yang salah tinggal yang nomor ini. Di sini 10, yang di sebelah kiri 25. Berarti di sini harus kita 20. Kalau sudah benar, di sini tulisannya benar semua. Oke. Kenapa saya katakan tugas kita selesai? Karena di yang CPMK 1 sampai 6 ini, dia akan ngitung dengan sendirinya. Nah, ini. CPMK 1 lulus nggak lulusnya mahasiswa sudah ada nih.
Siapa sih nggak lulus? Oh ternyata siapa ini namanya? Adip Arya Kelana, nggak lulus CPMK 1. 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang kita butuhkan untuk mengerjakan portofolio, sampai di sini asesmen selesai. Bagaimana bentuk asesmennya? Bapak Ibu bisa lihat di rekap dan di pengukuran capaian pembelajaran. Kalau mau lihat nilainya, itu di rekap. Ada distribusi nilainya. Kalau mau lihat capaian pembelajarannya, Bapak Ibu bisa lihat di pengukuran CP-nya. Maka di sini kelihatan yang warna merah berarti ada salah satu dari 5 CP yang Bapak Ibu tulis ada yang nggak lulus. Tapi kalau dia berwarna putih, dia lulus semua. Ini Bapak Ibu butuhkan untuk bikin portofolio. Tenang Pak Rudi, saya tahu kegalauan Pak Rudi. Karena kita harus bikin portofolio Pak Rudi, saya sudah bikinkan untuk Pak Rudi. Betapa sayangnya saya sama Pak Rudi. Nah, portofolionya di Excel ini itu memang sengaja saya sembunyikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa buka ini di sini. Unhide. Kalau mau edit-edit, karena ini saya kunci, itu passwordnya di sini. Kalau mau bikin portofolio itu di sini. Bapak Ibu keluarkan dulu. Nah, nanti ada portofolio nih kayak gini nih. Kuantitatif dari asesmen yang sudah dilakukan, itu sudah ada di sini Pak Rudi. Nah, sudah keluar semua nilainya. Nah, Bapak Ibu cukup ngisi yang kotak-kotak warna merah itu. Itu tidak bisa diisi otomatis karena deskripsi. Dapat dari mana strategi pembelajaran? Ya ngarang. 1-2 kalimat. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal file terus di print. Nah, jadi bentuk portofolio. Gampang. Modalnya cuma download absen dari Siado sama download nilai. Kalau bingung bentuk ininya apa, nah ini, kalau bingung bentuk asesmennya apa, kalau kita download Excel dari Siado itu kan sudah ada. Bentuk asesmen yang kita pakai apa? UTS, WAS, kuis, praktikum, ya itu aja yang dipakai. Nggak perlu bingung. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi worksheet yang warna kuning ini, 1, 2, 3, maka yang belakangnya itu dia akan ngerjakan dengan sendirinya. Cukup nanti ngisi portofolio yang berupa deskripsi ini, terus print save as PDF. Nah sudah jadi portofolio dalam format PDF dikumpulin, terus diremon lah, selesai. Sampai Allah menentukan kalau ini, nggak tahu saya. Jadi sebenarnya kalau yang tadi dicontohkan Bu Ana itu di Siado ada fitur OBE, itu adalah versi sistem dari ini. Kalau ini manual dari basisnya Excel, kalau yang di Siado itu yang diisi hampir sama dengan ini, Pak. Jadi ini sebenarnya yang akan nanti kita gunakan ngukur capaian pembelajaran sesuai dengan janji kita ke mahasiswa di angkatan 2020 dulu. Monggo kalau ada yang mau pesannya Pak Fuad, bikin Excel ini pokoknya yang sesuai karakteristik FPIK lah. Yang gampang. Monggo kalau ada yang lebih mudah dari ini, mungkin bisa kita diskusikan. Mungkin seperti itu Pak Fuad. Terima kasih Pak Rizky. Sehubungan dengan data, oh ya silakan. Saya hanya ingin bertanya tentang yang akan datang. Jadi yang untuk semester yang mau selesai ini, tapi kan pembelajarannya sudah selesai. Nah tadi Bu Ana kan bilang, praktikum bisa kita jadikan case CB atau project base. Ya. Nah itu berarti nanti pada saat memasukkan ke Siado, kita mengubah nilainya itu di situ, supaya nanti pada waktu kita mengerjakan ini, nilai bisa berubah anunya. Apa kolomnya ini loh?
Kalau yang semester depan sebenarnya kita bukan merubah bumi, tapi kita bisa setting sendiri. Semester ini. Ya, semester ini. Karena semester ini nilai belum ada, artinya kita belum ubah. Kita bisa setting sendiri sesuai dengan apa? Kelas kita, Oh ya. sesuai dengan bobot yang kita pakai. Oh berarti mengubah persentase itu boleh nggak apa-apa ya di settingnya? Oh bisa, sangat Oh. bisa. Jadi kan tadi ada tugas praktikum itu kita dua nilai ini menjadi case base atau project base. Bisa. Yang UAS mungkin tidak sebesar yang semula. Ya, bisa. Bisa nih. Oh ya, matur nuwun Pak Rizky. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rif, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oh, silakan Pak Yahya. CMK itu 14. Ya apa kita ambil 4 aja atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang Ini pertama saya Pak Yahya. diajari Ya Pak Yahya. Supri itu bingung tadi. Pak Yahya sebagai PJMK ada 14 mata kuliah. 21 mata kuliah, 20 kelas. Dibagi rata berarti Pak. Oh iya. Dan saya mikir nanti itu mungkin bisa tidak tidur ya. Tapi saya pikir yang 14 itu kita ambil 4 atau bagaimana? Maksudnya CMK-nya itu loh. 14 ambil 4 aja ya. Ya Pak Pri ya, nanti 4 aja. Jadi bobotnya itu direvisi aja. Oke. Ada konsultan gua. Ya, terima kasih ya. Sudah terjawab sendiri Pak? Ya, Belum. kalau boleh di Kok terima kasih tadi jadikan belum ya? 4 ya, enggak apa-apa. Jadi yang kita lakukan ini kan yang sudah dilakukan Pak Yahya. Jadi harapan kami kalau kita misalnya Pak Yahya menjadi PJMK 4 mata kuliah ya Pak, kelasnya masing-masing 4, berarti kan setidaknya ada 1 yang sudah selesai Bapak. Yang lainnya kan bisa meniru yang itu. Ya, jadi yang diutamakan mungkin kalau kelasnya 4 berarti yang pasti harus 1 dulu, yang lainnya menyusul. Kenapa demikian? Karena yang lainnya akan mirip, hanya mengganti mungkin presensinya dan sebagainya. Ya. Kemudian sekaligus ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian. CPMK. Jadi CPMK-nya itu 14. CPMK-nya 14. Iya. Jadi ngisinya apa tak ambil 4 aja. Nah itu ini. Itu menjadi dari informasi dari LP2 yang kami ketahui sangat disarankan CPMK-nya itu kurang dari 6 ya, 5 ke bawah Bapak. Kalau semakin banyak CPMK semakin rumit. Kenapa enggak dijadikan 1? Mungkin Pak Yahya sukanya yang agak rumit-rumit Pak ya. Jadi mungkin saran saya mungkin Pak Yahya dijadikan 4 atau 5. Ya, tapi RPS-nya biarkan 14 ya. RPS-nya biar 14, tapi itu biar tidak merubah, ini kan sudah jadi semua. Ini kan kesempatan kita juga habis ini nanti kan kita memperbaiki RPS Bapak. Jadi harapan kami juga disesuaikan, karena kalau RPS dengan CPMK yang 14 itu kelihatannya nanti semakin sulit mengaksesnya. Jadi kami sangat menyarankan diturunkan, dikombinasi, dijadikan 1 menjadi kurang dari 6. Malah lebih baik 3 atau 4 saja. 3. Ya, terima kasih. Ini silakan Bu Ani. Mungkin sebelum Bu Ani saya tak ingin menyampaikan dulu ya Bu. Tolong mic-nya ke Bu Ani. Jadi Bapak Ibu, bagi yang belum mengetahui aksesnya, di sini kami menyediakan materi hari ini. Ada panduan asesmennya dari Pak Rizky tadi kan ada PDF-nya bisa diakses di sini. Matriks, jadi jika Bapak Ibu itu tidak tahu mata kelasnya itu mendukung yang mana, mendukung CPL yang mana, bisa lihat di sini. Kemudian contoh RPS yang sudah jadi, dan asesmen Excel-nya di sini. Dan data yang penting adalah ada di data akademik. Di sini Bapak Ibu, jika mengalami kendala download semakin banyak data, di sini kami sediakan nilainya. Misalnya, saya melihat PSIK di sini. Semua mata kuliah semester ganjil sudah kami downloadkan nilainya Bapak Ibu. Kenapa demikian?
Kalau Bapak Ibu sebagai PJMK itu mendownload dan siapapun kan tidak ada pembagian persentase bobotnya. Tapi kalau yang di tim akademik, kalau kita buka, misalkan PDP, akan muncul demikian ini, P1, UTS, UAS. Nah, kemudian contohnya lagi yang lainnya, kita bisa melihat misalnya yang sudah, sebentar, nah ini misalnya, di sini ada misalkan UAS sama case base. Contohnya, jadi Bapak Ibu bisa akses di drive nilai dari seluruh mata kuliah punya Bapak Ibu, termasuk rincian nilainya. Ya, bisa diakses di sini. Selain nilai juga ada presensi. Ya, di sini ada. Kita bisa lihat di presensi itu seluruh mata kuliah di sheet yang ketiga ini ya, ini sambil menunggu Bapak Ibu. Di sini ada agama Islam, ini misalnya, dan seterusnya. Ini ke bawah kami jadikan satu file oleh tim akademik di sini. Jadi Bapak Ibu bisa download sendiri di Siado untuk presensi atau ambil di sini silahkan. Ya, kemudian yang penting untuk nilainya itu ada di drive nilai, seluruh PS sudah ada. Itu yang saya informasikan. Silahkan Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi saya agak terlambat. Saya ingin memastikan yang mau dinilai ini di semester ini dan semester yang akan datang atau semester yang sudah lewat. Oke, terima kasih Bu Ani. Untuk asesmen semester kemarin Bu Ani. Karena kita sudah punya nilainya. Ya. Tapi untuk semester depan, harapan kami input ke dalam Siadonya sudah sesuai dengan format sesuai RPS, apakah case base, reguler atau project base. Itu Ya. Bu Ani. Begini, kalau menggunakan data yang sudah ada di Siado, di situ kan sudah muncul nilai ABC plus atau apa. Ketika kita mau mengubah ke OBE dengan mungkin mau dijadikan yang case base atau project base, artinya persentase kan berubah. Nah, ketika berubah, apakah itu nanti kan mesti mengubah nilai ABC yang ada di Siado. Apakah ini hanya untuk menilai saja atau ada implikasinya ke Siado? Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Sebenarnya yang disarankan untuk pakai kelas kolaboratif itu ke depan Bu Ani. Yang kemarin-kemarin karena kita sudah laporan dan PDDT-nya juga sudah ditutup, ya kita pakai apa adanya. Yang sudah dilaporkan kemarin-kemarin. Kalau yang ke depan memang didorong untuk kolaboratif, baik itu project atau case base. Iya, berarti kita tidak bisa mengubah apapun dengan data yang sudah lewat, gitu ya. Yang mau dijadikan case base atau project base yang akan datang dengan yang saat ini. Ya. Gitu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ani. Ini mungkin bisa bukakan Excel yang tadi Pak, apa penilaian portofolio kita. Apa SS? Iya, iya, yang satu. Nah, ini mungkin menjawab pertanyaannya Pak Yahya. Sebenarnya kalau kita menuliskan CPMK banyak-banyak, terlalu banyak, itu adalah janji kita untuk mengukur. Jadi kalau Pak Yahya janji CPMK-nya ada 14, maka tanggung jawabnya PJMK ke anak-anaknya orang yang dititipkan ke kelasnya Pak Yahya itu untuk mengukur 14 indikator itu lulus atau tidak. Jadi makanya ke depan mungkin jangan banyak-banyak. Itu Pak Yahya. Semakin banyak semakin rumit kita mengukurnya. Monggo kalau ada yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan bisa dicoba. Pedomannya ada di Drive, bahan bakunya ada di Drive, dan Bapak Ibu bisa download dan mencobanya. Prof Din, terus Bu Umi, monggo. Saya ada sedikit pertanyaan, Pak.
Jadi setiap kelas itu kan kemampuannya tidak sama, Pak. Ya. Kalau yang tadi itu disamakan, lulus kelas, Pak. Ya apa itu? Makasih. Prof Din, sebenarnya ngitung asesmen ini bukan lulus nggak lulus apa? Nilai grading ABC itu kan sudah muncul. Ya itu Sudah ada maksudnya. itu kan semester lalu. Nggih. Ini yang akan datang. Nah, yang akan datang itu sebenarnya monggo mawon karena belum dikerjakan, jadi bobotnya bisa PJMK atau dosen-dosen yang mengampu menyesuaikan. Kalau ininya enggak sama bolehkah? Katanya Pak Ikhwan harus sama ya. Anu, Padahal maksudnya setiap kelas gini, nggak bodoh. mohon maaf, Pak Ikhwan sealiran sama saya, seharusnya sama. Oh, maksudnya empat kelas penilaiannya beda-beda gitu. jadi ini Bisa, Bu. kelas saya itu ada yang 14 kelas. Oke. Kelas A itu pinternya dia di materi UTS misalnya. Nilainya bagus-bagus. UAS-nya jelek semua. Kelas C, UAS-nya bagus-bagus. UTS-nya jelek. Kan saya biasanya milih yang bagus, Pak. Nah, ini kalau disamakan, bisa gak lulus sak kelas. Memang fungsinya capaian pembelajaran ya seperti itu, Budin. Jadi standarnya dari mana memang harus sama, Budin. Kita anggap yang mengambil mata kuliah itu harus lulus dengan capaian yang sama. Kan jadi tidak adil misalnya saya dapat nilai 60 lulus, tapi yang sana nilai 30 tidak malah bermasalah atau bagaimana. Kenyataannya Jadi memang begitu, ya, Pak. tapi memang kalau kita menilainya berbeda-beda, malah mungkin itu yang akan menjadi bahan pertanyaan dari LP2, Bu. Ini di lapangan, Pak ya, di lapangan. Setelah saya cek kenapa enggak sama, itu input SBM, input mandiri itu enggak sama. Ada satu kelas itu dari mandirinya itu 40 orang, Pak. Yang dari SBM hanya 5. Itu jelek, Pak. Lah ini terus apa? Ya karena kita janji pada capaian pembelajaran yang sama, Budin. Jadi sehingga harus sama. Kecuali kalau Budin mungkin kelas aquaculture capaian pembelajarannya sampai di sini. Kelas kelautan capaian pembelajarannya sampai di sini. Nah, karena ini capaiannya sama, maka output yang dinilai harus sama. Ya kita paham, Budin, tapi kenyataannya memang diminta begitu masalahnya. Kita nggak bisa menolak. Wah, ini dosen yang salah, Pak. Sama, Bu. Itu masalah. Oke. Apalagi kita kan. Terus ini Budin, masukan mungkin. Bagi Bapak Ibu yang megang kelas paralel banyak, terutama yang kodenya PFF, itu ada baiknya kalau kelas 1 itu komponen penilaiannya tugas, kuis, praktikum, UTS, UAS, maka semua kelas itu harus sama komponennya. Ya. Berikut bobotnya. Karena kalau bobotnya enggak sama, jadi terhitung beda-beda. Sampai hari ini Dikti itu bisa melihat proporsi bobot yang Bapak Ibu berikan. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu 50%-nya itu dari case base atau project, maka dia otomatis menghitung mata kuliah itu sebagai kolaboratif. Oke. Jadi, terima kasih. Berarti saya dipindah nang UAS ngono ae ngono ya. Memang ya ini serba salah kita, Bu. Iya. Kalau kita kasih nggak lulus nanti bola dosennya yang kena. Kita lah ngulang lagi juga kita repot. Tapi kenyataannya memang kita dipaksa begitu. Tidak, dianggap dosen nggak bisa ngajar, Pak. Tapi ini mungkin agak sedikit berbeda pemahaman kita, nggih Budin. Lulus itu kan berasal dari grading ABC itu, yang kita muncul di IPK. Iya. OBE itu nanti kan mampu nggak mampu. Bisa jadi dia lulus sarjana maksudnya. Tapi capaian pembelajaran di poin tertentu yang ada hubungannya dengan mata kuliah itu dia nggak mampu. Oh iya. Bisa aja seperti itu. Ini sama dengan pertanyaannya yang Pak Daduk tanyakan ke saya kemarin. Oh, okay. Kalau di mata kuliah tertentu dia tidak lulus di CPMK tertentu, apakah dia bisa lulus? Bisa saja lulus. Cuma nanti dia nggak mampu sesuai yang kita janjikan itu. Iya. Tapi tetap lulus karena grading kita yang kita pakai untuk lulus nggak lulus itu kan ABC itu. ABC ya. Oke, matur suwun. Ada lagi, silakan. Oh, oke, monggo Bu. Mohon maaf ini, jadi Pak Rizky, Pak Fuad, saya nyuwun sewu diperlihatkan yang sudah asesmen terakhir yang mau di print. Bentar. Yang ada sudah hasil akhir. Ini kan Bu? Atau ini?
Sebelumnya yang hijau masih ada Ini ya, oh bukan yang portofolio yang paling Ini, akhir. Nah, biru. ya. ya Heeh. ini. Ke bawah Pak Rizky. Oke. Terus ke bawah, ke bawah. ke Kalau bawah. MIPA punya 13 indikator, kita juga punya 13. Nah, itu jangan kan khawatir. yang merah-merah itu masih pertanyaan buat kita. Gitu. Sampaikan rekomendasi, simpulkan pelaksanaan. Nah, itu apa yang kita harus tuh di situ. Atau dibiarkan begitu saja. Ya kalau ada simpulkan pelaksanaan PBM-nya ya monggo disimpulkan. Bagaimana tercapai atau tidak capaian pembelajaran gitu. Jadi itu Ya, opsional. Wajib, Opsional. wajib diisi. Wajib diisi. Oh, wajib. Boleh. Katanya Bu Ana tadi kan ya 1-2 kalimat boleh. Begitu. Monggo diisi. Karena kan ini masih bentuk pertanyaan begitu. Jadi saya apakah harus mengetik sesuatu di situ atau sudah gitu Harus aja? diisi. Ya. Ya. Tapi tetap harus kita isi ya, Pak. Oke, tetap harus diisi. Terus Baiklah. nanti tinggal di save as PDF, udah selesai. Mungkin Oh, ya. mungkin Bu Umi jika pengen lebih detail nanti kami contohkan yang rumit nih Bu, ada. Waduh, Enggak, jangan. buat sebagai contoh saja, gambaran Bu. Kami Iya. tunjukkan. Ya, baiklah. Matur nuwun Pak Fuad. Monggo dicoba kalau mau nyoba Bapak Ibu. Jam 5. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Pak Musa? Enggak. Oh, enggak. Ya. Mungkin kalau mau lihat panduannya ada di Google Drive, Bapak Ibu bisa download. Nanti panduannya seperti ini. Dia akan memandu Bapak Ibu apa yang harus dilakukan. Kalau harus download dari Siado, di mana downloadnya Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Nah, ini input data selesai. Nah, ini Bapak Ibu cara bacanya gimana? Bentar. Nah, ini. Kalau mau Pak lihat panduannya, Bapak Ibu bisa di download di Drive. Nanti itu akan memandu Bapak Ibu downloadnya dapat dari mana, yang di copy apa, kemudian cara bacanya gimana. Nah kayak gini, rekap caranya download presensi dari Siado di mana. Ternyata di sini langkah pertama pilih rekap presensi, terus downloadnya di yang ini, ya gitu. Nah, terakhir nanti dia akan memandu Bapak Ibu untuk caranya baca. Nah contoh kayak gini. Di CPMK nomor 2 yang berwarna putih itu berarti CPMK nomor 2 disumbang oleh komponen asesmen atau bentuk asesmen yang berwarna putih. Contoh di sini CPMK nomor 2 bentuk asesmen yang digunakan adalah tugas 1, tugas 2. Berapa besarnya? 5%, 5%. Jadi yang berwarna putih itu yang dipakai untuk menghitung CPMK nomor 2. Yang berwarna merah enggak dipakai. Sampai ke terakhir yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menghitung membuat portofolio. Kalau belum muncul silakan Bapak Ibu munculkan sendiri. Munculkan dulu portofolio di Excel-nya. Pak Rizky. Oke, Pak Duduk. Untuk kasus jumlah mahasiswa yang lebih dari 40 dan 46, Pak, tolong dijelaskan. Di PSP ada kendala itu. Sudah di take over masalah tersebut dengan Pak Wawan. Pak Wawan silakan berdiri. Masternya sudah diperbaiki di Google Drive Pak Daduk. Bisa menampung sampai 60 mahasiswa sekali running. Dan insya Allah nggak ada yang satu kelas lebih dari 60 kan Pak? Yang kami copy yang versi lama, jadi mengubah ke sana kan lebih berat pekerjaannya. Oke, nanti biar dibantu Pak Wawan. Pak Wawan, silahkan. Itu nggih. Monggo kalau ada yang lain. Bapak Ibu karena sudah jam 5 ya. Mungkin nanti selanjutnya akan saya kembalikan ke Bu Dian, saya persilakan.